Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai penyetaraan reaksi redoks. Nah, sebelum kalian mempelajari penyetaraannya, Ibu ingatkan dulu mengenai apa itu reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 10 ya, dalam materi reduksi oksidasi. Nah, ini Ibu ingatkan kembali mengenai reduksi dan oksidasi. Reduksi itu ya, adalah penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Nah, semoga kalian masih ingat mengenai apa itu bilangan oksidasi ya. Nah, contohnya ini misalkan ya, biloks oksigen dalam H2O. Nah, berapakah biloks oksigen dalam H2O? Berapa biloksnya? Ayo anak-anak. Biloksnya dalam H2O adalah -2 ya. -2 benar. Lalu berapakah biloks Cr dalam Cr2O3? Nah, berapakah biloks Cr dalam Cr2O3? Nah, semoga kalian masih ingat cara menghitungnya. Oke, berapa biloks Cr dalam Cr2O3? Nah, plus 3 ya. Plus 3 untuk 1 atom Cr. Plus 3 untuk 1 atom Cr. Lalu, nah ini berapakah biloks Ca dalam CaCl2? Berapa biloks Ca dalam CaCl2? Oke, biloksnya adalah plus 2 ya. Ca mempunyai biloks plus 2 dalam CaCl2. Nah, sekarang persamaan reaksi redoks itu tidak sama seperti persamaan reaksi ketika kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, kalau persamaan reaksi ketika kelas 10 itu kita menyamakan jumlah unsur. Kalau dalam persamaan reaksi redoks, kita tidak hanya menyamakan jumlah unsur, tapi juga kita menyamakan jumlah muatan. Jumlah muatan di mana? Jumlah muatan pada reaktan harus sama dengan jumlah muatan pada produk ya, pada hasil reaksi. Ada syaratnya, ada dua persamaan reaksi redoks itu. Yang pertama, jumlah unsur pada reaktan harus sama dengan jumlah unsur pada hasil reaksi atau pada produk. Yang syarat keduanya, jumlah muatan pada reaktan harus sama dengan jumlah muatan pada produknya. Kalau kelas 10 kita kan hanya menyamakan jumlah unsur. Kalau sekarang kita harus menyamakan jumlah muatan. Oke, baik, contoh ya. Dalam suatu persamaan reaksi redoks itu kita mengenal juga adanya suasana. Ada suasana asam, nih. Nanti juga kita mengenal adanya suasana basa. Maksudnya apa? Maksudnya suatu reaksi itu direaksikan dia dalam suasana apa? Dalam pH yang asam atau dalam pH yang basa. Nah, misalkan ini ada sebuah reaksi persamaan kimia ya, CrO2O72- direaksikan dengan SO2 menghasilkan Cr3+ dan HSO4-. Nah, persamaan reaksi ini dia belum setara baik dari jumlah unsur maupun dari muatannya. Nah, seperti kita lihat ini ya, Cr-nya aja ini ada 2, ini ada 1. Kalau S di sini nggak ada H, di sini ada H. Kalau S-nya udah sama 1 ya. O-nya juga belum sama. Nah, bagaimana caranya menyetarakannya? Nah, agak beda ya dengan persamaan reaksi biasa. Kalau persamaan reaksi redoks ini kita ikuti step-stepnya ya. Oke, yang pertama, samakan dulu jumlah unsur yang berubah biloks selain O dan H ya. Yang berpeluang biloksnya berubah, yang kemungkinan biloksnya berubah selain O dan H. Samakan jumlah unsurnya. Misalkan di sini Cr ya, nih Cr-nya ini kan jumlahnya ada 2. Tapi di sini ini baru ada 1, makanya kita tambahkan angka 2 di depannya supaya jumlah Cr-nya sama antara
reaktan dengan hasil reaksi. Reaktan CR-nya ada 2, lalu di sini di hasil reaksi juga CR-nya ada 2. Kalau S ini ada 1, udah ya. Kalau H kan pengecualian, O juga pengecualian. Nah, kita samakan, ini 2. Sudah kita samakan, CR-nya 2, di hasil reaksi juga 2. Lalu kita tentukan bilox masing-masing unsur dan kalikan dengan angka yang berada di depannya. Ya, kalikan dengan angka yang berada di depannya. Tentukan bilox masing-masing unsur. Nah, ini kalian harus sudah mahir menentukan suatu bilangan oksidasi suatu unsur ya. Sebenarnya ini pelajaran kelas 10 kalau menentukan bilox suatu unsur. Nah, sekarang kita tentukan satu persatu ya. CR deh, CR2. Kita ambilnya CR2, bukan satu atom CR. Tapi CR2. Berapa biloxnya CR2? Langsung CR2 ya, ingat. Langsung CR2, bukan satu atom CR. Nah, ini biloxnya 12. Nah, 12 ya. Kalian bisa hitung. Min 2 kali 7, min 14, min 14, ya, dikurangi 2. Ditambah 2 jadinya min 12 menjadi plus 12 gitu. Seperti biasa. Lalu kalau O kita hitung satu atom O min 2, O itu pasti min 2. Yang S-nya plus 4 ya. S-nya plus 4, O-nya min 2. Nah, CR ini kan kalau dia muatan maka biloxnya sama dengan muatannya. Kalau ion ya, ion itu kan biloxnya sama dengan muatannya. Muatannya berapa? 3 plus kan, muatannya 3 plus. Kalikan dengan angka di depannya, 2. Berarti 3 plus ini kita kalikan dengan angka 2. Berarti menjadi 6 plus 1 plus 6. Kalau H itu kan plus 1, S, nah S ini harus dihitung, S itu plus 6. Kalau O itu min 2. Ya. Oke, sampai sini silahkan kalian perhatikan. Oke. Lalu yang ketiga, langkah ketiga adalah tentukan kenaikan dan penurunan bilox unsur yang sama. Lalu samakan naik turunnya bilox tersebut. Tentukan kenaikan dan penurunan bilox unsur yang sama antara reaktan dengan hasil reaksi. Oke, kita dari CR dulu ya. CR ini kan 12, nah kita harus bandingkan dengan CR di hasil reaksi. Ini 12, ini 6, berarti dia turun ya, plus 12 plus 6. Lalu mana lagi? S ya. S ini di reaktan plus 4. Di hasil reaksi dia plus 6. Maka dia naiknya sebanyak plus 2. Nah ini. CR di sini dari plus 12 ke plus 6 dia turun 6. Kalau S dari plus 4 dia ke plus 6, dia naik 2. Nah, lalu samakan supaya dia nanti bilangannya sama pengalinya. Maka yang 6 itu dikali 1, 6 kali 1 kan 6. Maka yang naiknya 2 dikali 3, 2 kali 3 kan 6. Jadi yang ini 6, yang naik juga 6. Yang turun 6, yang naik juga harus naik 6 supaya sama. Jadi, nah ini anak-anak. Yang CR ini kan kita cuma kali 1, kali 1. Yang CR ini kali 1 semua ya, berarti ini kalikan 1 hijau. Lalu yang S ini kan semuanya kali 3, maka ini juga angka 3. Ya, hasil reaksi ini juga angkanya 3 karena dikali 3. Ini kali 3. Lalu setelah kita menyamakan naik turunnya, kita menghitung total muatan di reaktan dan produk. Ya. Menghitung total muatan. Nah, kita menghitungnya satu spesi per spesi, satu spesi gitu ya. Jadi kita menghitung muatan ya, bukan menghitung bilox. Nah, ini cara menghitungnya. Ini spesi ini CR2O7 ini kan muatannya 2 min. Nah, 2 min kalikan angka di depannya. 2 min kali 1. Ya, 2 min kali 1 berarti min 2. Nah, ini SO2 ini kan gak ada muatannya, maka 0. Nah, yang CR3+, nah ini muatannya kan plus 3, kalikan angka di depannya 2. Jadi plus 6.
Yang HSO4 min ini muatannya min 1 kalikan dengan angka di depannya. Jadi min 3. Terus ini kita jumlah. Yang di reaktan kita jumlah. Min 2 ditambah 0 hasilnya ya min 2. Lalu ini yang di hasil reaksi kita jumlah. Plus 6 ditambah min 3. Ya, hasilnya ya plus 3. Nah, terus ini kan kita minta dia dalam suasana asam. Kita menyetarakan muatannya ya. Kita menyetarakan muatannya. Kalau dalam suasana asam, nanti ditambah H plus di sisi yang muatannya kecil. Nah, kita pindahkan yang tadi. Yang tadi itu kan di reaktan totalnya muatannya min 2. Di hasil reaksi muatannya plus 3. Nah, ini harus dalam suasana asam. Maka untuk menyetarakan muatan dalam suasana asam ditambah H plus di sisi yang muatannya kecil, ya. Tambahkan H plus di sisi yang muatannya kecil. Yang muatannya kecil itu berarti yang mana? Yang reaktan atau yang produk? Yang reaktan atau hasil reaksi? Yang muatannya kecil ya, yang angkanya kecil berarti di reaktan, karena ini dia muatannya min 2 reaktannya. Kalau hasil reaksinya dia muatannya plus 3. Makanya kita akan tambahkan H plus di reaktan, supaya min 2 ini dia bisa sama menjadi plus 3. Ya. Yang tadinya min 2, kita tambah H plus jadi plus 3. Nah, H plusnya butuh berapa kira-kira? Yang tadinya min 2 supaya jadi plus 3 butuh H plus sebanyak berapa? Kita butuh H plus sebanyak 5 ya. Sebanyak 5 H plus. Kenapa 5? Ya, karena kan min 2 ditambah plus 5, ya, min 2 tambah plus 5 kan jadinya plus 3. Jadi sama-sama plus 3 supaya sama. Nah, tambah 5H plus ya. Oke. Lalu setelah itu sudah ditambah 5H plus, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah atom. Apabila kurang atom H, maka tambahkan H2O di sisi yang kurangnya. Nah, kita hitung dulu, kita harus hitung jumlah atomnya dulu, sama atau enggak antara reaktan dengan hasil reaksi. Misalkan ya, coba dulu H-nya nih. H-nya di sini ada berapa? Di sini kan ada 5. 5H plus di reaktan. Sementara di hasil reaksi baru ada 3. Berarti di hasil reaksi itu kan kurang 2. Ya. Kalau CR gimana? Kalau CR ini ada 2 di reaktan. Di hasil reaksi udah ada 2. Kalau O itu di sini ada 7 ditambah berapa? 2 kali 3, 6. 13 ya. Di sini baru ada 4 kali 3, baru ada 12. Berarti masih kurang. Makanya kita tambah H2O di sisi yang kurang H. Kurang 2 buah H di produk di sini. Maka tambahkan H2O di produk menjadi seperti ini. H2O-nya kita tambahkan di sini ya. Karena kurang 2 buah H, maka H2O-nya kita tambahkan 1 saja. Sekarang kita hitung apakah semua jumlah atomnya sama. Kita hitung. CR-nya ada 2, di sini CR-nya ada 2, benar. O-nya ada 7, 7 ditambah 6, 13, ini benar. Lalu di sini di hasil reaksi 4 kali 3, 12, 12 ditambah di sini O-nya 1. Berapa? 13. Benar ya, udah pas. Lalu S-nya. S-nya 3. Benar ya. Di sini ada 3. 1 kali 3. Ya, berarti benar. H-nya ada 5. Ini 5. Ini 3 tambah 2. Benar. Lalu kita hitung. Ini jumlah atomnya udah sama. Lalu kita hitung jumlah muatannya ya. Sama enggak? Ini min 2 kali 1 min 2 ditambah plus 1 kali 5, min 2 tambah plus 5 plus 3 sama. Ini plus 3 kali 2
plus 6 tambah min 3 plus 3. Ini plus 3, ini plus 3. Oke, berarti ini reaksi, persamaan reaksi redoksnya sudah benar, sudah setara. Ini dia sudah setara ya. Ini kalau suasananya asam. Sekarang bagaimana kalau misalkan dia suasananya itu basah? Nah, kalau suasananya basah, kita langsung mulai saja dari step nomor 5 ya. Step nomor 1 sampai nomor 4 sama, bedanya cuma di step nomor 5. Suasana basah itu kita tambahkan OH- di sisi yang muatannya besar. Tambahkan OH- di sisi yang muatannya besar. Nah, berarti kita tambahkan di sisi hasil reaksi, karena muatannya plus 3 ya, lebih besar daripada min 2. Nah, kita tambahkan berapa OH-nya supaya plus 3 ini dia jadi min 2. Supaya plus 3 jadi min 2, kita tambahkan 5 ya, 5 OH-. Karena plus 3 ditambah min 5 hasilnya min 2. Tambahkan 5 OH. Nah, lalu kita menyamakan jumlah atom, apabila kurang H, maka tambahkan H2O di sisi yang kurang, sama ya. Nah, coba kita hitung. Nah, langsung deh H-nya aja, nggak apa-apa ya. H-nya di sini, di reaktan nggak ada H-nya sama sekali. Sementara di hasil reaksi ini H-nya ada, ini 3 ditambah 1 kali 5, 3 tambah 5, ada 8 ya. Berarti kurang 8 buah H di reaktan, maka tambahkan 4 buah H2O di reaktannya. 4 buah H2O aja ya. Karena H2O ini H-nya udah 2. Menjadi, nah ini. Ini hasil reaksinya setelah ditambahkan H2O. Sekarang kita hitung jumlah jumlah atomnya. Ini Cr-nya ada 2. Di sini juga sudah ada 2 di hasil reaksi. Lalu kita hitung O-nya. O-nya ada 7. 7 ditambah, ini 2 kali 3, 6. 13. 13 ditambah ini 1 kali 4. 4. 13 tambah 4, 17. Di sini ada berapa? Ini ada 4 kali 3, 12. 12 ditambah 5, 17. Sudah sama ya. Sekarang SS-nya ada 3. Di sini ada 3 juga. Oke, berarti sudah sama. Sekarang H-nya 8, ini ada 8, di sini 3 tambah 5 kali 1, 8. Ya, sudah sama semuanya. Sekarang kita lihat muatannya ya, muatannya. Min 2 kali 1, min 2 ini cuma min 2. Yang ini plus 3 kali 2 plus 6, plus 6 dikurangi min 3. Berarti ini plus 3 dikurangi ditambah min 5 ya. Tambah min 5 berarti min 2. Ya, di reaktan min 2, di hasil reaksi juga min 2 muatannya. Berarti jumlah atomnya semuanya sudah sama dan muatannya sudah sama. Artinya, persamaan reaksi redoks ini sudah setara.